mayoritas ya, mayoritas kebanyakan orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Kenapa sih hanya menahan lapar dan haus? Gak dapat pahala? Karena di antara gara-garanya, di antara sebabnya tidak memperhatikan adab-adab puasa. Tidak memperhatikan apa teh? Adab-adab puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa tapi gak dapat pahala puasanya, waliyadzubillah, itu sebabnya macam-macam. Bisa karena tidak memperhatikan fikih puasa sehingga puasanya batal tapi dia gak sadar. Atau fikih puasanya diperhatikan tapi kurang memperhatikan adab-adab puasa. Sebab yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada berapa? Dua. Ada dua, mufattirat dan muhbitat. Mufattirat, muhbitat. Mufattirat dan muhbitat. Surah A tadi totot cina. Jadi ingat-ingat mufattirat sama muhbitat. Kalau mufattirat itu yang membatalkan ibadah puasanya. Mufattirat itu yang membatalkan ibadah puasanya sehingga wajib qada atau membayar fidyah. Dan pasti tete-tete santri sudah pada tahu. Apa saja teh? Makan, minum, bobogohan dan lain-lain ya teh. Nah, kalau muhbitat itu yang membatalkan pahala puasanya. Jadi ibadah puasanya tetap sah, gak perlu diqada, gak perlu membayar fidyah, tapi pahalanya batal. Karena apa? Karena tidak memperhatikan adab-adab puasanya. Na'udzubillahi min. Adab-adab puasa ibarat jembatan. Ibarat naon? Jembatan. Keutamaan pahala puasa, diterimanya puasa itu ibarat kampung seberang. Bagaimana kita akan berhasil ke kampung seberang kalau jembatannya rusak? Mungkin baru selangkah dua langkah, jembatan sudah langsung putus. Krikit, krikit. Hah? Tidak. Akhirnya kita malah jatuh ke jurang, na'udzubillahi min. Nah, begitupun dengan keutamaan pahala puasa. Pahala puasa, keutamaan puasa, hikmah puasa, itu semua adalah kampung seberang yang harus kita lalui melalui jembatan, yaitu adab-adab puasa. Apa saja sih adab-adab puasa yang harus kita jaga? Adab-adab puasa yang harus kita jaga. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam karya masyhurnya Ihya Ulumuddin, beliau memberikan tuntunan kepada kita bagaimana sih seharusnya kita berpuasa supaya puasa kita enggak asal-asalan. Nah, ini mumpung sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki puasa kita di tahun ini perlu kita perhatikan adab-adab puasa supaya kita puasanya tidak seperti kebanyakan orang hanya mendapatkan lapar dan haus. Ada 6 adab puasa. Ada berapa teh? 6. Ada 6. Ini boleh dicatat ya teh, 6 adab puasa. Soalnya kalau nggak dicatat takut bubar po. 6 adab puasa ini penting sekali. Yang pertama, adab puasa yang pertama yang harus kita jaga, ghaddul basar. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu artinya bisa macam-macam ya. Bisa menundukkan, bisa memalingkan, atau bisa memejamkan. Intinya ghaddul basar menjaga pandangan dari hal yang diharamkan. Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan. Menjaga pandangan merupakan dasar dan sarana untuk menjaga syahwat. Jadi kalau misalnya AAA, TTTT, ayolah
Abi teh hoyong jadi budak murah anu bager. Coba aja dari menjaga pandangan, khususnya buat cowok itu sulit banget. Gak mudah loh menjaga pandangan. Sampai santri yang rajin baca kitab pun, sampai santri yang rajin ibadahnya pun terkadang lalai dalam menjaga pandangan. Kalau buat cowok yang susah itu jaga pandangan, kalau buat cewek yang susah jaga lisan. Lambaina, rumawas. Nah, jaga pandangan. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan disebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'aina mir'atal qalbi. Fa idza ghadda al-'abdu basarahu ghadda al-qalbu syahwatahu wa iradatahu wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Mata cerminan apa? Hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati otomatis akan menjaga syahwat dan hasratnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah munculnya, terpicunya beragam rasa. Misalnya ketika A dan Teteh di berita lihat saudara-saudari kita di Palestina, kita di sini nikmat sholat tarawih, tapi saudara-saudari kita di sana masih menderita. Kira-kira ketika melihat saudara kita di Palestina, apa yang dirasakan oleh jamaah? Sedih. Kalau kesedih kehel ya sama Israel. Sedih ke. Awalnya dari apa teh? Melihat. Dari melihat muncul perasaan. Atau misalnya ibu-ibu di televisi nonton acara tahfidz jilid, hafidz Quran. Ada anak kecil, suaranya merdu, bacaannya bagus, hafalannya kuat. Ketika melihat anak kecil itu langsung terharu, ingin memiliki putra seperti itu. Leres deh Bu? Awalnya dari apa? Dari pandangan. Begitupun kemaksiatan, banyak sekali kemaksiatan yang dimulai dari pandangan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Dikatakan dalam kitab Musu'atul Ra'i Syarul Arabi, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mulzamun nari min mustasghari syarari kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha qad kassihami bila qausin wala watari. Betapa banyak musibah yang berawal dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka hati-hati awalnya dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang sangat cepat, laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Lihat dong santri, santri itu jadi teladan kita. Biasanya kalau santri lebih menjaga pandangannya. Bukan, santri itu bukan sembarang cowok. Santri itu orang yang berwibawa, lebih jaga pandangan. Santri kalau melihat hal yang diharamkan, misalnya kalau melihat aurat wanita, langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Jadi kita melihat hal yang diharamkan, sebaiknya kita memalingkan pandangan. Kalau tidak mampu memalingkan pandangan, maka setidaknya memalingkan hati. Pokoknya buat AAA, ujang-ujang, jangan sampai jadi lelaki genit. Kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit. Ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit. Kalau dicewekin emosi selangit, wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihimpit, dicabit, dicubit, digigil. Semoga di akhir-akhir bulan Ramadan ini segala ibadah kita, segala puasa kita, i'tikaf kita, tadarus kita semakin meningkat. Amin. Amin. Dan kita semoga bukan soleh di bulan Ramadan saja, tapi ketika Ramadan pergi masuk Syawal, kita tetap menjadi pribadi yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.